Oke, yang diberikan oleh Pak RT itu tidak sedikit, sudah banyak sekali. Bahkan saya pun untuk menanggapinya agak susah gitu kan. Nanti biar Pak Suto dan Pak Dwi nanti tambahkan. Saya tanggapi dulu sedikit ya. Silakan Bang. Ya, memang setelah kematian Luther itu sudah ada perpecahan langsung Pak RT. Jadi dari pengikut-pengikutnya langsung membuat aliran baru ya. Bisa dikatakan dan saya bisa mengatakan bahwa itu sebenarnya buah dari kutukan yang diberikan Paus kepadanya. Sehingga ketika dia hidup, pengikut-pengikutnya itu oke-oke aja kepada dia. Tapi setelah kematiannya, murid-muridnya itu semua udah langsung mereka buat aliran baru, mereka tidak lagi menganut ajaran Luther. Makanya ya orang-orang di Indonesia ini ya yang ngaku-ngaku Lutheran, kemudian di hari reformasi katanya kemarin itu ada yang mencoba memakai baju yang mirip Luther gitu ya. Alah, itu hanya oportunis itu, oportunis. Karena ajarannya itu sudah menolak ajaran Luther kok. Kalau mau melihat yang asli ajaran Luther, itu lihat di Jerman. Itu ajaran aslinya Luther. Itu pun ada sedikit juga masuk-masuk di dalamnya ajaran-ajaran baru di situ. Tapi kalau mau yang lebih mendekati ajarannya Luther, lihat di Jerman. Jangan lihat di Indonesia. Di Indonesia sudah beda. Di Jerman itu seperti tadi Pak Suto mengatakan, masih memakai seperti ikon-ikon, patung, Bunda Maria, Yesus, dan lain-lain. Bahkan mereka punya biara. Nah, itu dulu kan peninggalan gereja Katolik itu yang mereka rebut. Ya kan? Biara itu. Nah, itu kalau mau melihat lebih dekat dengan Luther. Makanya kalau di Indonesia ini ada yang mengaku Lutheran, sebenarnya pertanyaan mendasar dari saya, kalau memang mereka Lutheran, apakah ada persamaan dengan yang ada di Jerman? Kalau tidak ada persamaan, berarti eh, bisa dikatakan bukan Lutheran lagi, tapi perkembangan dari Lutheran. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi Lutheran asli itu ya di Jerman itu, gitu. Lalu tadi menyinggung tentang eh, tingkah laku atau perbuatan dari seorang Luther ya. Jadi orangnya itu temperamen juga dan punya penyakit jiwa ya. Oke. Temperamennya kenapa? Itu bisa dilihat di dalam 95 curhatnya itu. Ya. Di situ kita lihat temperamennya dia. Kenapa? Kalau kita membaca itu lompat-lompat, lalu ada kata-kata halus kemudian, lalu berikutnya kata-kata marah, lalu berikutnya berubah lagi. Dan isinya pun tidak konsisten. Kadang dia menuduh, kadang dia mendukung, kadang dia menyalahkan. Nah, itu makanya saya katakan tidak cocok sebagai tesis. Keliru kalau dikatakan itu tesis. Itu cocoknya adalah ya seperti anak-anak ABG lagi curhat gitu. Kemudian ya kalau menyinggung soal kaum reformit, tidak ada kaum reformit yang mempertahankan ajaran Luther. Yakin itu. Contoh, sekarang ajaran reformit itu tidak memakai toga. Tidak memakai toga bagi para pendetanya. Sementara itu warisan dari Luther. Ya, pemakaian toga, oke, itu supaya dilihat sebagai seorang yang berpendidikan, sebagai seorang yang sarjana begitu kira-kira. Pemakaian toga sudah tidak berlaku di dalam reformit. Nah, itu kan suatu kebiasaan yang masih juga ada di Indonesia yang memakai begitu. Tapi di reformit mereka sudah pakai jas. Ya, kurang tahu ada sedikit juga yang memakai kali ya toga itu. Tapi sebagian yang saya lihat dalam khotbah-khotbah mereka, mereka pakai jas. Lalu ajaran sola. Solanya Luther kan hanya ada 3. Ditambah oleh Calvin menjadi 2. Sehingga menjadi jumlahnya 5. Oke? Dari solanya 3 yang dibuat Luther, yaitu sola scriptura, sola gratia, sola fidei, ditambah oleh Calvin, kalau tidak salah ada solo Christus, kemudian solideo gloria. Itu yang ditambah oleh Calvin. Jadi itu artinya itu bukan ajaran para rasul itu, ajaran kedua orang itu.
Dari mana ajaran itu? Nggak ada ajaran sholat dalam kitab suci. Ajaran kedua orang itu saling nambah-nambah aja itu. Kemudian nanti muncul muridnya muridnya dari Calvin atau orang yang bersama dengan Calvin buat lagi aliran baru. Nah, buat lagi ajaran baru. Nah, itu kan aneh sekali kalau mereka masih mengaku itu dari para rasul. Itu ajaran buatan semau gue. Ya, back to semau gue. Ya, bukan back to Bible itu. Itu back to semau gue. Lah tadi kan ada 3 sola, sekarang ditambah 2. Di mana di Alkitab? Nggak ada. Ya itu back to semau gue gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya saya tadi sudah kasih contoh ya. Ini bagian terakhir sebelum saya berikan ke Pak Suto dan Pak Dwi. Tadi saya sudah berikan contoh. Contoh orang yang mau tanda petik mereformasi, memperbaiki. Saya kasih contoh Indonesia lah. Bapak Ibu kenal kan kejadian katanya orde reformasi, zaman reformasi. Apakah kemudian ketika sudah reformasi maka negara Indonesia ini ada 10.000 negara atau ada negara Sumatera, negara Jawa, negara Papua? Adakah? Tidak ada. Karena mereformasi itu hakikatnya itu memperbaiki dari dalam, bukan merusak. Lah Luther, makanya saya katakan tidak mereformasi itu memberontak. Itu ya. Kalau mereformasi, memperbaiki seperti Ignatius dari Loyola. Makanya kalau mereka mengatakan itu bapak reformasinya namanya Martin Luther, yang lebih tepat itu bapak reformasi itu Ignatius dari Loyola. Karena hakikat reformasi itu bukan merusak, bukan membuat yang baru, memperbaiki. Aneh kalau mereka mengatakan itu bapak reformasi, itu sama saja mereka sudah berbohong terhadap diri mereka. Itu. Oke, sampai di situ dulu. Silakan Pak Suto. Saya lengkapi boleh, Bang? Boleh. Silakan Pak RT. Oke, sebentar. Aduh, itu ada peliharaannya. Oh, iya. Ini maskot saya di rumah. Halo lah, Bang. Gubuk saya kan di pinggir sawah ini. Oke, ini Bang ya. Kita lihat sekarang banyak nanti dari pihak Protestan maupun Katolik memang ya berempati begitu ya. Bagi yang Katolik berempati atas dasar perikemanusiaan, persaudaraan. Untuk yang Lutheran itu biasanya sedikit memelas-melas begitu. Please, kami cuma 2, boleh ya ikutan, kan begitu. Ikutan apostolik gitu. Tapi kita harus kembali loh Bang, apa yang dikatakan oleh Konsili Trente. Ya, untuk menanggapi adanya gelombang pemberontakan ini, bukan reformasi, pemberontakan memang. Itu Konsili Trente melakukan konsili 3 tahap. Ya, secara singkat di tahun itu 1545 sampai 63 dan seterusnya, itu jelas apa yang dikatakan oleh bapak-bapak konsili. Mereka mengatakan salah satunya ya, mereka yang mengatakan bahwa bla 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 hanya oleh karena iman terkutuklah dia. Ya, itu kenyataan juga ya. Jadi memang seperti itu sejarah gitu. Kita nggak di posisi mempermalukan atau gimana, enggak ya. Itu baru sebagian ya yang nampak bahwa perbuatan mereka di sana itu sebetulnya sudah mendapat anatema berkali-kali gitu. Ya kan? Itu repotnya jadi Protestan zaman now kan gitu, karena itu tersampaikan juga dengan media. Kemudian saya mendapat literasi Bang dari sahabat, kawan ya, tidak saya sebut namanya. Ini menarik Bang, dan ini dokumennya saya pastikan dokumen lama ya. Saya memang kesulitan untuk menerjemahkannya. Saya coba karena dokumen lama dengan software tertentu, jadi Microsoft Word begitu, kemudian secara gampang aja
terjemahkan ke Google Translasi gitu. Tapi kan kurang begitu pas ya, mengingat waktu memang belum selesai dari kemarin itu. Nah, ini saya sampaikan aja, jadi nanti bisa kita sampaikan beberapa kali, beberapa tahap Bang ya. Yang pertama judulnya Luther's Own Statements. Jadi pernyataan-pernyataan pribadi Luther. Ini menarik Bang. Kita bisa lihat seperti apa karakter dia, pola pikir dia, teologi dia. Ya. Kemudian facts about Luther. Jadi fakta-fakta tentang Luther. Di sini lebih lagi kita tahu ini 2 buku tebal zaman dulu loh. Nanti bukunya pun bukan kertas putih, udah kuning begitu. Ya. Kemudian ini ada lagi nih yang ketiga, Katharina and Martin Luther _ the radical marriage of a runaway nun and a renegade monks, katanya. Bayangkan, pendeta nakal sama suster nakal ini melakukan kawin maraton, ya. Kawin maraton, bukan kawin lari lagi. Kemudian itu kawin lari mirip anjing dong. Iya, kawin macan kali Bang. Ya, oke. Berikutnya ya, judul keempat nih. Catholic verses _ 95 verses that confound Protestants. Wah, kan banyak nih. Kemudian tentang apologetik juga ya. Kemudian tentang, sorry sebentar, saya baca dulu. Yang terkait nih sejarah si abang ini, ya kebetulan memang itu tadi ya, tiga judul besar. Nah, 3 judul besar tadi ya. Jadi fakta-fakta tentang Luther, terus kawin lari antara biarawati dengan pastor nakal, kemudian pernyataan-pernyataan Luther. Ini kalau berkenan saya kirim ke WA Abang, boleh tebal Bang. Nanti kalau bisa ini kita garap gitu ya, supaya mereka-mereka yang terlalu percaya diri dengan Protestanisme itu mikir gitu loh zaman sekarang. Waktunya sudah makin habis gitu. Jangan terlena lah bahwa teologi-teologi sempalan abad 15 itu banyak menghancurkan umat beriman. Dari saya itu Bang penembahannya, silakan. Tadi mohon maaf saya salah. Dikirim Pak RT. Saya senang sekali karena saya akan membaca tentang Abang Ganteng, meskipun saya sudah baca juga ini sejarah Martin Luther itu. Oke.